Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Nurdi Sarif SSI dalam seri video pembelajaran klasifikasi materi volume 1. Anak-anak semua, mudah-mudahan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran ini karena kita akan mengadakan kuis nantinya berdasarkan sajian dari materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Baiklah Ananda, pada pembelajaran kali ini, klasifikasi materi volume 1, tujuan pembelajaran antara lain, yang pertama menjelaskan perbedaan zat padat, cair, dan gas. Kemudian diharapkan Ananda dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Dan dapat menjelaskan cara pemisahan campuran. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan Ananda dapat memahami dari tujuan pembelajaran ini. Baiklah, kita langsung pada konsep. Seperti yang disampaikan tadi, judul pembelajaran kita adalah klasifikasi materi. Jadi ada istilah materi yang harus Ananda pahami terlebih dahulu. Nah, di dalam kehidupan, mungkin Ananda pernah melihat air, tanah, dan udara. Nah, kalau kita amati air, tanah, udara, ini dapat kita timbang. Seperti tanah, kita bisa timbang masanya, dan kemudian air, tanah, dan udara ini menempati ruang. Artinya mereka memiliki volume. Nah, air, tanah, dan udara ini adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume. Nah, di alam, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, ini disebut dengan materi. Jadi sekali lagi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Di dalam kehidupan sehari-hari, materi ini yang dikenal dengan istilah zat ataupun benda. Nah, sekarang bagaimana dengan cahaya, bunyi, dan gelombang? Apakah ini termasuk ke dalam kelompok materi? Nah, kalau Ananda diberikan pertanyaan seperti ini, apakah sesuatu termasuk materi? Nah, balik lagi kepada konsep dari materi itu tadi. Kalau sesuatu disebut materi, maka harus memiliki massa dan menempati ruang. Artinya dapat ditimbang dan memiliki volume. Nah, bagaimana dengan ketiga cahaya, bunyi, dan gelombang tadi? Apakah cahaya dapat ditimbang? Apakah bunyi dapat ditimbang? Apakah gelombang dapat ditimbang? Coba Anda pikirkan. Tidak ya. Jadi cahaya, bunyi, dan gelombang ini tidak memiliki massa. Mereka hanya menempati ruang. Jadi ada satu syarat dari materi yang tidak dilengkapi oleh cahaya, bunyi, dan gelombang. Mereka hanya menempati ruang tetapi tidak memiliki massa. Oleh karena itu cahaya, bunyi, dan gelombang ini tidak termasuk kepada kelompok materi. Nah, jadi
Ananda pahami kembali bahwasanya materi adalah semua atau segala sesuatu yang di alam ini yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya bisa ditimbang dan memiliki volume. Kalau salah satu atau kedua-duanya dari syarat materi tadi tidak dimiliki oleh sesuatu yang ada di bumi, maka tidak dapat dikatakan sebagai materi. Baiklah Nanda, kalian bisa memahami pengertian dari materi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah Ananda memahami pengertian dari materi, sekarang kita kaji. Kita masuk kepada konsep inti dari pembelajaran kita, klasifikasi materi. Sekali lagi, klasifikasi ini diartikan sebagai pengelompokan. Pengelompokan materi, klasifikasi materi. Yang pertama bisa berdasarkan wujud. Materi berdasarkan wujud itu ada 3, seperti yang kita ketahui. Ada materi yang berwujud padat, zat cair, dan gas. Nah, kita akan mengkaji bagaimana sifat-sifat dari materi ini. Sifat zat padat, zat cair, dan gas. Baiklah, kita kaji yang pertama, sifat zat padat. Sifat zat padat. Zat padat sebagai materi ini dimisalkan sebagai sebongkah besi. Sebongkah besi. Nah, di alam, jadi sebongkah besi artinya dia memiliki massa dan menempati ruang. Jadi sebongkah besi ini adalah contoh dari sebuah materi. Nah, materi di alam, untuk Ananda ketahui, mereka disusun atas partikel-partikel penyusunnya. Kalau kita ilustrasikan, nah ini adalah kita ilustrasikan sebagai partikel-partikel dari penyusun suatu zat padat. Nah, jadi ya, satu lingkaran kecil yang kita ilustrasikan ini dipandang sebagai satu partikel besi. Jadi materinya tadi adalah besi. Materinya adalah besi. Satu partikel besi ini diistilahkan dengan atom. Nah, bagaimana sifat dari zat padat ini? Nah, kita bisa amati dari susunan partikel-partikel penyusunnya ini tadi, yaitu atom-atom besi yang menyusun suatu sebongkah besi. Nah, kalau kita perhatikan, partikel-partikel penyusunnya ini rapat dan teratur. Jadi ya, partikel-partikel dari besi sebagai zat padat, partikelnya itu tersusun rapat dan teratur. Nah, akibatnya adalah karena partikel ini tersusun rapat dan teratur, maka antar satu partikel dengan partikel yang lain itu akan ada semacam gaya tarik-menarik yang sangat kuat. Artinya, gaya tarik-menarik antar partikel itu sangat kuat. Nah, ini akan mengakibatkan partikel tersebut dalam keadaan diam dan kaku di tempatnya. Nah, hal-hal ini nanti akan mengantarkan suatu zat padat akan memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap. Jadi, sifat dari zat padat adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Ini tadi didasarkan kepada susunan-susunan partikel dari suatu zat padat itu rapat, teratur. Akibatnya adalah
gaya tarik-menarik antar partikel menjadi sangat kuat, dan ini mengakibatkan pula antar satu partikel dengan partikel yang lain dalam keadaan diam kaku di tempatnya. Nah, ini akan memberikan suatu struktur yang solid. Karena susunan partikel yang seperti ini akan mengakibatkan zat padat memiliki struktur yang solid. Artinya bentuknya tetap. Begitupun juga dengan volumenya juga tetap. Nah, selanjutnya, bagaimana sifat dari zat cair? Zat cair. Nah, ini kita ilustrasikan sejumlah volume air di dalam suatu wadah. Nah, kalau kita amati sejumlah volume dari air tersebut, maka akan tersusun atas partikel-partikel yang diilustrasikan lebih kurang seperti ini. Jadi ini adalah satu partikel air. Nah, air sebagai materi, satu partikelnya dipandang sebagai sebuah molekul. Nah, berdasarkan susunan partikel dari zat cair ini, kalau kita amati, antar satu partikel dengan partikel yang lain, dia renggang, berdekatan, dan teratur. Jadi partikel dari zat cair itu tersusun berdekatan tetapi renggang. Mereka berdekatan tetapi renggang, artinya ada jarak antar satu partikel dengan partikel yang lain. Nah, ini akan mengakibatkan gaya tarik-menarik antar partikel menjadi agak lemah. Karena ada jarak ini tadi. Antar satu partikel dengan partikel yang lain, ada jarak antar partikel tersebut. Ini akan mengakibatkan gaya tarik-menarik antar partikel menjadi agak lemah. Nah, ini akan mengakibatkan partikel dari zat cair itu dapat bergerak. Dia tidak kaku pada struktur dari zat cair tersebut. Nah, ini yang mengakibatkan suatu ketika kalau kita pukul permukaan air, dia akan bergoyang. Air dapat bergerak, mengalir. Nah, ini didasarkan kepada teori dari susunan partikel suatu zat cair. Suatu zat cair, partikelnya tersusun berdekatan tetapi renggang dan teratur. Diilustrasikan seperti ini. Berbeda dengan zat padat tadi, kalau zat padat dia erap. Susunan antar partikel rapat dan teratur. Nah, kalau zat cair, partikelnya tersusun berdekatan tetapi teratur. Berdekatan, renggang, dan teratur. Nah, ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar partikel menjadi agak lemah. Akibatnya adalah partikel dari zat cair dapat bergerak. Dia tidak kaku pada struktur zat cair tersebut. Jadi partikel zat cair dapat bergerak. Ini akan mengantarkan suatu zat cair akan memiliki sifat bentuknya berubah-ubah sesuai wadah dan volumenya tetap. Nah, kenapa bentuknya bisa berubah-ubah sesuai wadah? Yaitu tadi, partikel dari zat cair itu dapat bergerak. Dia tidak kaku di dalam struktur zat cair tersebut. Nah, ini akan menyebabkan zat cair memiliki bentuk berubah-ubah sesuai wadah, sementara volumenya tetap. Dibandingkan tadi dengan zat padat, kalau zat padat baik bentuk maupun volumenya tetap. Tetapi kalau zat cair, bentuknya berubah-ubah, artinya bentuknya tidak tetap,
dan volumenya tetap. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana sifat dari gas? Gas sebagai materi yang diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, ini diilustrasikan suatu balon udara. Balon udara. Nah, kalau kita ambil sejumlah volume dari udara yang ada dalam balon, dapat diilustrasikan seperti ini. Artinya, partikel-partikel yang menyusun dari gas tersebut ini sangat renggang dan berjauhan. Akibatnya adalah gaya tarik-menarik antar partikel menjadi sangat lemah. Nah, ini akan menyebabkan partikel dari suatu gas ini dapat bergerak secara bebas. Nah, ini yang menyebabkan gas memiliki sifat yang ringan dan dapat menempati seluruh ruangan. Nah, jadi seperti yang diilustrasikan tadi, yang dijelaskan tadi. Nah, inilah uraian dari teori partikel dari materi yang berwujud gas. Partikelnya tersusun berjauhan, renggang dan tidak teratur. Gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Ini akan menyebabkan partikel dapat bergerak bebas dan ringan. Oleh karena itu, gas sebagai materi akan memiliki sifat baik bentuk dan volumenya tidak tetap. Bentuk dan volumenya tidak tetap. Sifat dari materi yang berwujud gas. Nah, itulah Ananda sifat materi berdasarkan wujudnya. Ada tadi padat, cair, dan gas. Dan masing-masing tadi sudah kita bahas. Sifat dari zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah, namun volumenya tetap. Sementara gas memiliki sifat baik bentuk dan volumenya tidak tetap. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita mengkaji klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Nah, kelas materi dapat juga diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan komposisi. Artinya, berdasarkan komponen yang membangun dari suatu materi tersebut. Jadi, materi di alam di dalam komposisinya itu dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Materi sebagai zat tunggal ini dikelompokkan pula ada berupa unsur dan senyawa. Nah, sementara materi sebagai campuran ini dikelompokkan ada larutan, ada suspensi, dan koloid. Nah, unsur dan senyawa sebagai zat tunggal, unsur dibangun oleh partikelnya atom, sementara senyawa sebagai zat tunggal ini dibangun oleh partikelnya yaitu molekul. Jadi ini kita akan kita kaji satu persatu materi berdasarkan komposisinya ini. Nah, kita mulai dengan materi sebagai zat tunggal. Materi sebagai zat tunggal. Nah, kita ambil contoh segelas air. Segelas air artinya ada satu materi di dalam gelas tersebut. Sebongkah tembaga. Sebongkah tembaga. Hanya ada tembaga di dalam bongkahan tersebut. Kemudian satu tabung oksigen. Hanya ada oksigen di dalam satu tabung tersebut.
dan masing-masing materi tersebut belum dalam keadaan bercampur dengan materi yang lain. Jadi ya Nanda, sekali lagi, air, tembaga, oksigen ini adalah materi ya. Ingat lagi, jangan lupa pengertian dari materi tadi. Dia punya massa dan menempati ruang. Nah, air, tembaga, dan oksigen ini dipandang sebagai zat tunggal. Kenapa? Karena keadaannya belum bercampur dengan materi yang lain. Masing-masing masih berada dalam keadaan murni. Oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan materi sebagai zat tunggal adalah materi berupa zat murni yang belum bercampur dengan materi yang lain. Nah, itu pengertian materi sebagai zat tunggal. Ini contohnya tadi. Air, tembaga, oksigen. Masih banyak contoh yang bisa kita temui. Nah, selanjutnya, berdasarkan bagan atau diagram klasifikasi materi berdasarkan komposisinya tadi, materi sebagai zat tunggal di alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai unsur dan senyawa. Nah, kita kaji unsur sebagai zat tunggal. Unsur, kalau kita ambil contohnya dalam kehidupan sehari-hari, besi, tembaga, hidrogen, karbon, oksigen. Ini adalah beberapa contoh di alam, contoh dari unsur. Karena masing-masing materi ini tidak bisa diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana. Jadi sekali lagi, unsur ini dipandang sebagai materi yang tidak bisa diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana. Nah, ini contohnya, besi, tembaga, hidrogen, karbon, dan oksigen. Nah, selanjutnya adalah senyawa. Senyawa ini merupakan zat tunggal. Kalau kita definisikan senyawa dalam kehidupan, contohnya air, gula, dan minyak. Nah, kita pandang contoh senyawa yaitu air. Nah, air ini bisa diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen dengan cara dielektrolisis. Artinya diberikan muatan listrik kepada air yang dipandang sebagai senyawa. Artinya apa? Air sebagai senyawa ini berbeda dengan unsur. Air sebagai senyawa ini bisa diuraikan menjadi materi-materi yang lebih sederhana. Jadi ini bedanya senyawa dengan unsur sebagai zat tunggal. Kalau senyawa ini dapat disederhanakan menjadi materi yang lebih sederhana. Jadi ini contoh H2O air, kalau dielektrolisis ini akan terurai menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Artinya senyawa sebagai zat tunggal itu adalah materi yang dapat diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana. Nah, adapun partikel penyusun dari senyawa sebagai zat tunggal itu adalah molekul, sementara unsur sebagai zat tunggal, partikel materi penyusunnya adalah atom.
Nah, jadi ini pengertian unsur dan senyawa sekaligus perbedaan antara keduanya. Sekali lagi, zat tunggal di alam dapat berupa unsur dan senyawa. Silakan dipahami kembali perbedaan antara unsur dengan senyawa seperti yang Bapak uraikan tadi. Nah, selanjutnya di alam unsur sebagai zat tunggal dapat berupa unsur logam dan non-logam. Nah, untuk unsur logam, unsur tadi disusun oleh partikel materinya adalah atom. Jadi unsur logam adalah unsur yang disusun oleh atom-atom logam. Contohnya dalam kehidupan kita, tembaga, besi, aluminium, seng, magnesium, kemudian kalsium. Nah, ini adalah lambang-lambang atom dari unsur-unsur non-logam tersebut. Tembaga, lambang atomnya Cu, besi Fe, aluminium Al, seng Zn, magnesium Mg, kalsium Ca. Nah, bagaimana sifat dari unsur logam? Unsur logam memiliki sifat mengkilap dan bersifat konduktor. Artinya dapat mengantarkan listrik. Nah, bagaimana dengan unsur non-logam? Unsur sebagai zat tunggal dapat berupa unsur non-logam, artinya adalah unsur-unsur yang disusun oleh atom-atom non-logam. Contohnya adalah oksigen, lambang atomnya O, hidrogen H, karbon C, nitrogen N, fosfor P, belerang, lambang atomnya S. Nah, ini adalah atom-atom non-logam atau contoh-contoh dari unsur-unsur logam, unsur-unsur non-logam. Unsur non-logam berbeda dengan unsur logam. Unsur non-logam memiliki sifat rapuh dan bersifat isolator. Artinya adalah tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, ini uraiannya unsur sebagai zat tunggal di alam dapat dikelompokkan unsur logam dan non-logam. Silakan Ananda pahami. Nah, selanjutnya kita mengkaji senyawa. Senyawa sebagai zat tunggal. Senyawa dapat kita ilustrasikan sebagai penggabungan dari beberapa unsur, 2 atau lebih unsur. Prosesnya melalui reaksi kimia, penggabungan dari 2 unsur, unsur 1 dengan unsur 2 akan membentuk senyawa. Nah, di dalam proses reaksi kimianya, pembentukan senyawa dari penggabungan unsur-unsur melalui reaksi kimia pada hakikatnya adalah melalui penggabungan atom-atom yang menyusun unsur-unsur yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia membentuk senyawa, di mana penggabungan dari atom dari suatu unsur akan membentuk molekul sebagai partikel materi yang membangun senyawa. Oleh karena itu, senyawa sebagai zat tunggal ini adalah materi atau zat tunggal yang dibentuk oleh 2 atau lebih unsur melalui penggabungan atom-atom yang nantinya akan membangun molekul. Proses ini melalui reaksi kimia.
Kita bisa ambil beberapa contoh terbentuknya senyawa melalui penggabungan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana proses terbentuknya senyawa-senyawa dari penggabungan beberapa unsur melalui reaksi kimia. Di sekali lagi, senyawa merupakan materi yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur melalui penggabungan atom-atom yang membangun molekul-molekul senyawa melalui reaksi kimia. Nah, jadi molekul diartikan tadi sebagai partikel materi yang membangun senyawa sebagai zat tunggal. Nah, partikel materi dari senyawa yaitu molekul ini dapat dikelompokkan. Yang pertama adalah molekul unsur. Maksudnya adalah molekul unsur itu adalah molekul yang dibangun dari penggabungan atom-atom sejenis. Seperti H2, artinya ada dua unsur hidrogen. N2 ada dua unsur nitrogen. Begitu juga dengan Cl2 dan O2. Jadi pada hakikatnya H2 sebagai senyawa ini dibangun oleh penggabungan atom-atom sejenis, yaitu sesama atom hidrogen. Kemudian N2 dibangun dari penggabungan sesama atom-atom nitrogen. Begitu juga dengan Cl2 dan O2. Jadi sekali lagi, molekul unsur adalah molekul yang dibangun dari penggabungan atom-atom yang sejenis. Nah, kemudian ada molekul senyawa. Yang dimaksud dengan molekul senyawa sebaliknya, molekul yang dibangun oleh penggabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Seperti misalkan senyawa CO2. Ini dibangun oleh atom karbon dan dua. Jadi atom karbon ada juga atom oksigen. Nah, jadi ini tidak sejenis atom yang bergabung. Begitu juga dengan H2O, senyawa air. Ini dibangun oleh atom hidrogen dan atom oksigen. Kemudian senyawa natrium klorida atau garam dapur dibangun oleh atom natrium dan atom klorin. Nah, jadi ini adalah contoh dari molekul senyawa. Kenapa? Karena dibangun oleh penggabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Pengertian dari molekul senyawa. Nah, jadi itu senyawa sebagai zat tunggal ini diartikan tadi dibentuk oleh dua atau lebih unsur melalui penggabungan atom-atom yang membangun molekul-molekul senyawa melalui reaksi kimia. Nah, molekul sebagai partikel materi yang membangun senyawa dikelompokkan molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur dibangun dari penggabungan atom yang sejenis, dan molekul senyawa dibangun oleh penggabungan dari atom-atom beberapa atom yang tidak sejenis. Baiklah, kita lanjutkan campuran. Nah, campuran di dalam klasifikasi materi berdasarkan komposisinya materi dapat dipandang sebagai campuran. Nah, berbeda dengan zat tunggal. Kalau zat tunggal tadi materi dalam keadaan murni, belum bercampur dengan materi yang lain. Nah, sementara campuran campuran sebagai materi di alam, ini adalah materi dalam keadaan bercampur dengan materi yang lain. Kita bisa ambil contoh. Artinya kemudian ada di dalam bercampurnya materi satu dengan materi yang lain,
ini tanpa melibatkan ada reaksi kimia. Jadi tidak ada reaksi kimia di dalam bercampurnya materi satu dengan materi yang lain tersebut. Kita ambil contohnya dalam kehidupan, air dengan gula. Ini dua materi akan membentuk campuran yang disebut sebagai larutan gula. Kemudian air dengan lumpur akan membentuk materi campuran berupa suspensi lumpur. Kemudian air dengan susu bubuk akan membentuk materi campuran yang disebut koloid. Nah, dari contoh ini kita bisa kelompokkan bahwa materi sebagai campuran di alam dapat berupa larutan. Contohnya tadi air dengan gula, ini akan membentuk campuran berupa larutan. Kemudian ada suspensi. Contohnya tadi air dengan materi lumpur bercampur akan membentuk campuran berupa suspensi. Kemudian koloid, campuran berupa koloid, contohnya air dengan susu bubuk. Jadi campuran dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, maksud homogen dan heterogen di sini, homogen ini adalah ketika materi 1 dengan materi 2 bercampur, contohnya air dengan gula, ketika proses pencampuran selesai, ini kita tidak bisa membedakan lagi antara satu materi dengan materi yang lain. Nah, ini maksud homogen ini. Nah, kalau kita ambil contoh, kalau kita ilustrasikan, nah seperti ini. Yang terlihat nanti setelah materi tersebut bercampur hanya satu bidang batas, yang lain serba sama. Nah, sementara suspensi ini dipandang sebagai campuran heterogen. Maksud heterogen di sini adalah setelah dua materi atau lebih bercampur, selesai proses pencampuran tersebut, kita bisa mendapatkan lebih dari satu bidang batas yang nampak di dalam wadah. Artinya setelah proses pencampuran materi tersebut selesai, kita masih bisa membedakan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Contohnya air dengan lumpur. Ketika mereka bercampur, suatu saat kita bisa membedakan antara lapisan lumpur dengan lapisan air. Begitu juga dengan air dengan minyak. Ini termasuk contoh campuran sebagai kelompok suspensi atau campuran yang heterogen. Nah, sementara koloid, kalau koloid ini adalah selesai proses pencampuran antara beberapa materi, contohnya air dengan susu bubuk. Setelah proses pencampuran selesai, pada mulanya mereka terlihat homogen. Tapi setelah didiamkan dalam waktu yang lama, maka kita akan dapat membedakan nanti antara lapisan air dengan lapisan susu bubuknya. Jadi yang dimaksud dengan campuran berupa koloid ini adalah itu campuran yang pada mulanya setelah selesai proses pencampuran, pada mulanya dia kelihatan homogen. Dia kelihatan pada mulanya seperti ini, serba sama, hanya satu bidang batas. Tapi kalau kita diamkan dalam waktu yang sangat lama, akan nampak nanti partikel-partikel yang sangat halus. Mau diulangi kembali.
partikel-partikel yang halus itu akan mengendap ke dasar wadah. Di koloid ini bisa dikatakan sebagai campuran yang semi homogen. Campuran yang semi homogen. Pada mulanya dia kelihatan homogen, kemudian dalam waktu yang yang relatif lama dia akan terlihat heterogen. Nah, ini maksud dari koloid sebagai kelompok campuran sebagai materi yang ada di alam. Nah, jadi itu uraian mengenai campuran sebagai kelompok dari materi yang ada di alam. Pada hakikatnya campuran adalah materi bercampur dengan materi yang lain. Di alam ada 3 kelompoknya. Ada campuran homogen yang disebut dengan larutan. Kemudian suspensi yang dipandang sebagai campuran nitrogen, dan koloid yang dipandang sebagai campuran yang semi homogen. Baiklah, kalau suatu campuran yang kita bahas tadi dibentuk dari penggabungan atau bercampurnya 2 buah atau lebih materi, oleh karena itu nantinya suatu campuran dapat kita lakukan pemisahan dari komponen-komponen penyusunnya tadi. Suatu campuran dapat dipisahkan kembali dari materi-materi yang bercampur tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu filtrasi, kromatografi, ini distilasi ya, S-nya ketinggalan, distilasi, sublimasi, dan kristalisasi. Ini semua adalah cara pemisahan campuran yang dapat kita lakukan. Nah, kita bahas satu persatu. Filtrasi. Filtrasi sebagai salah satu cara pemisahan campuran ini dikenal dengan istilah pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Contohnya adalah misalkan ini ada suatu suspensi, suatu campuran, yaitu campuran air dengan lumpur. Berarti ini contoh dari campurannya adalah suspensi. Nah, suspensi ini disusun atau dibentuk dari penggabungan materi air dengan lumpur. Nah, kita ingin pisahkan air dengan lumpur. Materi satu kita pisahkan dengan materi yang lain. Kita bisa lakukan cara filtrasi ini, yaitu menggunakan filter atau penyaring. Jadi ada kertas saring yang kita tempatkan di dalam suatu corong. Nah, kemudian nanti campuran ini atau suspensi ini kita tuangkan ke dalam corong yang berisi filter atau kertas saring. Akibatnya adalah partikel yang berukuran kasar, dalam hal ini adalah lumpur, akan tersaring, sementara partikel yang ukurannya lebih kecil, yaitu air, akan diteruskan ke dalam wadah. Nah, materi yang berukuran kasar yang tersaring di sini artinya adalah hasil penyaringan ini dipandang sebagai residu, yaitu lumpur dipandang sebagai residu, sementara air yang diteruskan sebagai cairan dipandang sebagai filtrat atau hasil dari filtrasi, hasil dari penyaringan.
Nah, ini ilustrasi dari pemisahan campuran dengan metode filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel terhadap filter atau saringan. Nah, kemudian yang kedua, pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Kita bisa ilustrasikan pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Kita bisa menggunakan kertas saring. Pada kertas saring ini kita teteskan suatu tinta, misalkan tinta pulpen, diteteskan ke kertas saring sehingga terbentuklah nanti noda tinta. Nah, kertas saring yang berisi noda tinta ini kita celupkan ke dalam wadah yang berisi air sehingga susunannya seperti ini. Artinya noda tinta ini tadi terendam pada permukaan air. Nah, ini nanti akan menyebabkan noda tinta akan diuraikan menjadi noda-noda tinta penyusunnya. Artinya, warna tinta tersebut akan diuraikan menjadi warna-warna penyusun dari tinta induk tersebut. Jadi, kromatografi ini dapat dipandang sebagai pemisahan campuran berdasarkan kecepatan partikel terlarut di dalam fase geraknya. Artinya adalah partikel terlarut yang akan dipisahkan di sini adalah noda tinta, sementara air ini merupakan fase gerak yang nantinya akan menggerakkan partikel terlarut. Dalam hal ini adalah komponen-komponen warna yang menyusun noda tinta itu tadi. Nah, jadi ini pemisahan campuran dengan cara kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan kecepatan partikel terlarut di dalam fase geraknya. Nah, selanjutnya, suatu campuran dapat kita pisahkan dari materi-materi penyusunnya dengan cara distilasi. Pemisahan campuran dengan cara distilasi ini dipandang sebagai pemisahan campuran yang didasarkan kepada perbedaan titik didih dari komponen penyusun campuran tersebut. Ini kita bisa ambil contoh dalam kehidupan kita, bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini dapat dipisahkan menjadi fraksi-fraksi penyusunnya. Misalkan ada minyak bumi. Nah, untuk memisahkan pertamax, kemudian bensin, solar, minyak tanah dari bahan bakar minyak tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan cara pemisahan campuran dengan distilasi, yaitu didasarkan pada perbedaan titik didih komponen penyusun campuran tersebut. Yang kita ketahui, bahan bakar minyak yang ditambang itu dipandang sebagai campuran, suatu campuran yang di dalamnya terkandung fraksi-fraksi penyusun. Dari sana nanti orang dari bahan bakar minyak bumi itu orang bisa mendapatkan seperti yang Bapak sebutkan tadi, pertamax, solar, bensin, minyak tanah, dan lain-lainnya itu. Nah, masing-masing memiliki titik didih yang berbeda. Nah, oleh karena itu nanti berdasarkan perbedaan titik didih dari komponen-komponen penyusunnya itulah fraksi-fraksi atau komponen-komponen yang menyusun bahan bakar minyak sebagai campuran dapat dipisahkan menjadi
praksi-praksi atau materi-materi penyusunnya. Jadi sekali lagi, destilasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen penyusun campuran tersebut. Nah, selanjutnya suatu campuran dapat juga dipisahkan dari materi-materi penyusunnya dengan cara sublimasi. Sublimasi kata dasarnya adalah sublim, menyublim. Jadi ini merupakan teknik pemisahan campuran menggunakan prinsip penyubliman. Menyublim ya, artinya memanfaatkan peristiwa perubahan wujud dari padat ke gas. Nah, jadi sublimasi ini dapat dilakukan sebagai metode pemisahan campuran untuk campuran-campuran yang di dalamnya terkandung materi-materi yang dapat menyublim. Jadi sekali lagi, sublimasi adalah pemisahan campuran menggunakan prinsip penyubliman. Nah, pemisahan campuran ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan pada pemurnian kamper atau kapur barus dari pengotornya. Nah, kemudian terakhir, pemisahan campuran dapat dilakukan dengan cara kristalisasi. Kristalisasi sebagai cara pemisahan campuran ini dimaksudkan yaitu pemisahan campuran yang disusun oleh materi berwujud cair dengan materi berwujud padatan yang larut dalam air. Artinya apa? Pemisahan campuran dengan cara kristalisasi ini dapat kita lakukan untuk campuran-campuran yang disusun oleh materi yang satu berwujud cair, yang lain berupa berwujud padatan yang larut dalam air. Nah, ini bisa kita tengok pada pemurnian gula dari pengotornya. Nah, gula ini adalah materi berwujud padat yang dapat larut dalam air. Nah, jadi dapat dilakukan pemurnian gula dari pengotornya dengan cara kristalisasi. Cukup panjang Bapak menjelaskan konsep dari klasifikasi materi. Pada volume 1 ini kita sudah mengkaji tadi perbedaan zat padat, zat cair, dan gas sebagai materi. Kemudian sudah dibahaskan juga klasifikasi materi berdasarkan komposisinya tadi, bahwasanya materi dapat dipandang sebagai zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa, campuran dapat berupa suspensi, koloid, dan larutan. Nah, suatu campuran dapat dilakukan atau dipisahkan dari materi-materi penyusunnya kembali dengan beberapa cara pemisahan campuran yang tadi sudah dijelaskan. Ada tadi pemisahan campuran dengan cara filtrasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, dan terakhir ini kristalisasi. Demikianlah Anda semua. Silakan dipahami konsep ini untuk bahan pembelajaran selanjutnya. Kita akan mengkaji tentang larutan yang nantinya ada pengelompokan asam, basa, dan garam. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat Bapak jabarkan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.